Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Saya mewasiatkan kepada diri saya terutama dan seluruh sahabat KSNS untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita insyaallah beruntung, selamat dunia dan akhirat. Sahabat, sebelumnya mari kita membaca niat dalam rangka hendak belajar dan mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ridhanya, amin Allahumma amin. Ayo ucapkan setelah saya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ilal huda wad-dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, itulah niat belajar dan mengajar. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya niat saling belajar, saling mengingatkan, saling memberi manfaat dan faedah untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendakwahkannya kepada kebaikan, mengharapkan keridhaan Allah, dekat dengan Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah azza wa jalla. Sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari
warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sekarang episode berapa? 540. Masya Allah. Sebenarnya ingin diselesaikan di episode 539. Mengenai kisah Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, sehingga insya Allah kita akan tutup kisah Sayyidati Fatimah Az-Zahra bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam di episode ini. Episode keberapa ini? 540. Sebagaimana kita sudah sampaikan di episode sebelumnya, dikala Sayyidati Fatimah dibisikkan sesuatu oleh Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Bisikan yang pertama membuat Sayyidati Fatimah meneteskan air matanya. Dan bisikan yang kedua membuat Sayyidati Fatimah tersenyum. Yang pada saat itu, di saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beristirahat setelah itu, datang Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha tentang sebenarnya apakah bisikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat Sayyidati Fatimah menangis di bisikan pertama dan membuat Sayyidati Fatimah tersenyum di bisikan kedua. Dan saya sudah sampaikan hal ini menunjukkan bahwa para sahabat, apalagi keluarga Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah, beliau-beliau itu sangat antusias. Sangat hiris. Kalau bahasa Arabnya itu hiris. Betul-betul mengejar setiap apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun dari ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sia-sia. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu itu pasti ada maknanya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhirnya sahabat KSNS Sayyidati Fatimah radhiyallahu anha mengatakan kepada Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ini adalah rahasia. Untuk saat ini aku tidak bisa mengungkapkan rahasia ini. Akhirnya Sayyidati Aisyah sabar menunggu. Kali ini telah kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah sampaikan di episode sebelumnya. Setelah kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rahmat Allah, Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha kembali bertanya kepada Sayyidati Fatimah, sebenarnya waktu itu bisikan itu apa isinya? Maka Sayyidati Fatimah mengungkapkannya kepada Sayyidati Aisyah. Dan saya akan sampaikan setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Yuk tobat sebelum terlambat.
Mumpung kuat, kejar akhirat. Buang duit udah nggak zaman. Mending wisata menambah iman. Raih takwa di saat muda. Beribu pahala di hari tua. Labaik Allahumma labaik. Umrah dan haji khusus pilih Al-Malik. Alhamdulillah, masa muda bisa meraih berkah. Wisata religi gak bikin rugi. Bekal di hari tua kita dapatkan di saat muda. Al-Malik, solusi pasti menuju tanah suci. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam, Masya Allah. Akhirnya setelah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmat Allah Azza wa Jal, Sayyidati Fatimah radhiyallahu ta'ala anha membuka rahasia bisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke telinga beliau, yang mana bisikan pertama membuat beliau meneteskan air matanya, dan bisikan yang kedua membuat beliau tersenyum. Dan beliau menyampaikannya atas pertanyaan dan permintaan dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Dan akhirnya ini diriwayatkan oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Bisikan yang pertama, kata Sayyidati Fatimah, bahwa ayahku membisikkan kepadaku bisikan yang pertama, sesungguhnya Malaikat Jibril alaihi wa ala nabiyina afdalus salam wassalam, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah putriku, sesungguhnya Malaikat Jibril biasa datang kepadaku setiap 1 tahun sekali untuk mengulangi seluruh bacaan Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap tahun itu ada sekali malaikat Jibril turun berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya khusus untuk mengulangi bacaan hafalan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah turun, itu dibaca semua. Yang sudah turun dibaca semua. Itu setiap tahun ada sekali. Makanya kan dulu, ini saya agak keluar sedikit dulu. Dulu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khawatir setiap dapat wahyu dari Allah Azza wa Jal lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam, Rasul biasa mengulang-ulanginya sampai ada kekhawatiran dalam diri Rasulullah, takut ayat ini lupa. Karena Rasul adalah al-amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Bahkan beliau pernah menyampaikan, aku tidak pernah menambahkan dan mengurangi Al-Quranul Karim. Artinya satu huruf pun, kalimat apapun tidak
tidak pernah aku tambahkan dan aku kurangi dari Al-Quran. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Makanya di dalam surat Al-A'la difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami membacakan Al-Quran kepadamu, ya Muhammad, ya Rasulullah, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa dengan bacaan Al-Quran itu. Jadi sekali saja Rasul baca tidak akan lupa. Kemudian ditambahkan di ayat 7-nya, illa masya Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi orang itu lupa kalau dikehendaki oleh Allah untuk lupa. Subhanallah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui yang terang dan tersembunyi. Jadi dari ayat ini ada jaminan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa dari wahyu Allah Azza wa Jal yang dibacakan kepadanya lewat perantara malaikat Jibril alaihi assalam. Tapi setiap tahun, kata Nabi SAW, beliau bongkar rahasianya. Beliau menyampaikan rahasianya kepada Sayyidati Fatimah. Ya Fatimah, sesungguhnya Jibril setiap tahun datang kepadaku sekali. Untuk mengulangi seluruh wahyu yang telah disampaikan kepada aku. Dan aku membaca di hadapannya. Tapi pada tahun ini ya Fatimah. Pada tahun ini ya Fatimah. Tidak biasanya Jibril alaihi assalam datang kepada ayahmu 2 kali. Mengulangi seluruh bacaan Al-Quranul Karim. Kalau dalam istilahnya murajaah. Diulang. Apa yang sudah disampaikan. Biasanya setahun sekali. Tapi tahun ini kata Nabi SAW. Jibril datang kepadaku dan menyampaikannya 2 kali. Bagiku ya Fatimah. Kata Nabi SAW. Aku merasa iqtaraba ajali. Ajalku sudah semakin dekat. Ajalku, kematianku semakin dekat wahai putriku. Tidak biasanya, kok ini sampai 2 kali. Maksudnya berarti ini sudah ingin penutupan dari usianya Nabi SAW di alam muka bumi. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Sayyidati Fatimah, Fattakillah wasbiri. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Dan itu adalah bisikan yang membuat Sayyidati Fatimah meneteskan air matanya. Di antara seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di masa itu, yang pertama kali tahu akan kembalinya Rasul ke rahmat Allah adalah Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha.
Tapi Rasul membesarkan hatinya dengan berkata, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersabarlah. Tinggal kita ingin mendengarkan apa bisikan kedua yang membuat Sayyidati Fatimah tersenyum. Kita akan lanjutkan. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin Allahumma amin. Sahabat, ya salam, Masya Allah, tabarakallah. Kita akan lanjutkan akhirnya Sayyidati Fatimah menerangkan bisikan yang kedua yang membuat beliau itu tersenyum. Dan ini adalah bisikan bisyarah. Bisikan kabar gembira. Radhiyallahu ta'ala anha. Yang kedua adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, Amma tardin an takuni sayyidah nisa'il alamin atau sayyidah nisa' hadhihi al-ummah wa anti asra ahli bi luhuqan. Wahai Fatimah, apakah engkau ridha dijadikan engkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin wanita dari seluruh alam, sebagai pemimpin wanita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya salam. Jadi nanti pemimpin ibu-ibu sekalian di surga, pemimpin akhwat di surga nanti adalah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Maka kenalilah pemimpin kaum wanita sebelum Anda berjumpa dengannya insyaallah. Kenali lewat ajaran-ajarannya, amal-amal baiknya. Apa yang sudah disampaikan di KSNS ini insyaallah bisa terus diamalkan. Walaupun yang dikaji ini hanyalah setetes. Mungkin tidak ada setetesnya dari amal-amal Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Dan kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau ya Fatimah adalah orang yang pertama menyusulku dari keluargaku. Ini yang membuat Sayyidati Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tersenyum. Jadi kematian itu indah ketika ada jaminan setelah kita wafat kita berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Saya ulangi lagi. Kematian itu indah
Apabila sudah dapat jaminan kita berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya, dan kematian itu menyedihkan, menyengsarakan, apabila sebelum wafat dapat kabar dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Sahabat KSNS, man yuridul maut, siapa orang yang ingin mati? Siapa orang yang ingin mati? Orang yang sudah dapat jaminan dia akan kembali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahmanur Rahim telah mengabarkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah berfirman, wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Dalam diri kita ini ada nafsu, sahabat KSNS. Nafsu ini la'ammaratum bisu. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung ingin berbuat hal-hal yang buruk. Nafsu ingin berzina, nafsu ingin berjudi, nafsu ingin menipu orang, nafsu ingin berbanyak-banyakan harta dengan menzalimi banyak orang, dan lain sebagainya. Nafsu itu. Kecenderungan nafsu membawa kepada hal yang buruk. Itu pada umumnya. Makanya kita punya tugas bagaimana kita bisa hilangkan nafsu la'ammaratum bisu ini. Menjadi nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Kalau tingkatannya dalam ilmu disebutkan 3. Tingkatan yang paling rendah adalah nafsu la'ammaratum bisu. Itu cenderungnya berbuat salah dan kita senantiasa mengikuti. Ada lagi yang kedua, tingkatannya nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah adalah kita masih cenderung mengikuti hal yang buruk, tapi setelah melakukan keburukan ada penyesalan. Ya, ini ada penyesalan. Ya Allah, kenapa tadi saya ninggalin salat ya? Ya Allah, kenapa tadi saya pakai berzina ya? Ya Allah, itu nafsul lawwamah. Maka meningkatlah Anda kepada target sesungguhnya. Target yang apabila Anda mencapai ini dapat jaminan. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridha dan diridhoi. Kau bahagia berjumpa dengan Tuhanmu dan Allah meridhoimu. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Apa itu mutmainnah? Nafsu yang sudah tenang dibawa menuju kebaikan. Tidak berontak lagi. Tidak berontak apabila diajak untuk salat. Tidak berontak apabila diajak untuk bersedekah. Tidak berontak apabila diajak untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Mutmainnah. Didapatinya dari apa? Dari banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman.
Selalu tenang jiwa-jiwa mereka dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Karena hanya dengan mengingat Allah, jiwa-jiwa itu menjadi tenang. Menjadi nafsul mutmainnah, insyaallah. Sayyidati Fatimah tersenyum. Ada jaminan surga dari bisikan Rasul. Bahkan bukan hanya surga, tapi pimpinan di surga bagi seluruh kaum wanita. Dan pertama kali menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah kelanjutan dari Sayyidati Fatimah? Tetap di KSNS. Ya salam.